pemirsa, baru-baru ini Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker merilis aturan terbaru, yaitu Permenaker nomor 2 tahun 2022. Berisi tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Nah, ada satu pasal yang hingga saat ini menjadi pro dan kontra, menjadi sorotan khususnya dari kaum pekerja atau kaum buruh, bahwa JHT hanya bisa dicairkan saat setelah usia 56 tahun. Pasal tersebut dinilai merugikan para pekerja, terlebih bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sebelum usia 56 tahun. Nah, karena itu pula beberapa hari terakhir ini gelombang aksi dari organisasi atau elemen buruh di seluruh Indonesia terjadi, dan hari ini juga serentak dilakukan aksi buruh di seluruh Indonesia termasuk di Makassar. Dan bersama saya saat ini sudah ada Ketua Serikat Pekerja Nasional ya, Kak Salim, yang hari ini juga bersama dengan rekan-rekan pekerja lainnya melakukan aksi. Assalamualaikum. Agak karebah Kak hari ini. Ya, kabar baik. Kabar baik ya. Hari ini aksinya di mana saja? Tadi siang kami melakukan aksi pertama di kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Kota Makassar, kemudian di kantor gubernur, di kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, dari sejumlah titik yang didatangi itu, tuntutan yang dibawa apa aja? Terkait penolakan terhadap Kemenaker 02 2022 ini. Dan kalau kami secara nasional ya ada 2 tuntutan. Pertama, tolak Kemenaker baru ini, yang kedua copot Menaker. Karena lahirnya Kemenaker nomor 2 tahun 2022 ini kan karena Menaker saat ini yang memang tidak pernah membuat sedikit pun kebijakan yang berpihak kepada buruh. Makanya itu kami juga mengikutkan tuntutan copot Menaker. Saya baca di pernyataan sikap tadi namanya Aliansi Perjuangan Rakyat itu mengatakan bahwa 2 tahun ini merupakan tahun yang cukup berat bagi teman-teman pekerja ya. Iya. Karena pandemi terutama, kemudian banyak pemutusan hubungan kerja, dan ditambah kemudian tiba-tiba ada kebijakan seperti ini. Iya. Tanggapan Anda? Iya, 2 tahun ini mulai dari tahun 2019 adanya Omnibus Law ini yang di tengah kami menyikapi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, muncul pandemi sampai Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan dan muncul peraturan pelaksananya. Sampai saat ini Menaker buat lagi kebijakan JHT yang nanti bisa dicairkan saat 56 tahun ini. Kami merasakan sejak 2 tahun terakhir memang tidak ada kebijakan negara atau pemerintah yang betul-betul berpihak kepada buruh. Mulai dari awal diwacanakannya Omnibus Law sampai saat ini, hak-hak buruh ini selalu dipangkas. Pertama kemarin kan persoalan pesangon misalnya yang dikurangi, kemudian kontrak outsourcing yang semakin diperluas, dan upah minimum yang kalau dulunya bisa naik sampai 10%, 20%, bahkan ada yang 50%, tapi sekarang kan setelah 2019 ini paling tinggi berapa ya? 5% Jakarta. Itu pun karena Anies ini berani mendobrak. Tapi kalau berbicara aturan ya paling tinggi 2%, ya kebanyakan 0,2. Termasuk Makassar. UMK Kota Makassar naiknya cuma 0,2%. Dan ini adalah kebijakan yang menurut kami memang semakin hari semakin memangkas hak-hak buruh. Ditambah lagi JHT ini kan yang mempersulit. Sebenarnya JHT tetap ada, cuma mempersulit buruh untuk mengaksesnya. Menurut Anda JHT ini berdasarkan versi dari Kemenaker ya, memang itu namanya jaminan hari tua, katanya ya nanti pada saat hari tua, umur tua baru boleh diambil gitu harusnya. Tanggapan Anda sendiri seperti apa? Sebenarnya jaminan hari tua ini kan ini sudah ada sejak lama, bukan baru setelah undang-undang setelah ada BPJS baru ada. Dan keberadaan JHT selama ini faktanya seperti itu, bahwa JHT ini adalah tabungan pasca PHK.
bukan memang untuk hari tua. Nah, JHT mau dialihkan ke jaminan hari tua ini pasca undang-undang BPJS kemarin yang memang katanya untuk mengakomodir amanah undang-undang SJSN Undang-Undang 40 tahun 2004 kan, untuk jaminan pensiun. Tetapi kan di BPJS Ketenagakerjaan kan sudah ada program pensiun yang mengakomodir amanah SJSN itu yang menurut pemerintah. Nah, persoalan jaminan hari tua apakah harus dicairkan ketika masa tua? Ini kan baru Ida Fauzia ini yang mengatakan itu dari sejak sebelum jam sostek, dulu namanya Astek, asuransi tenaga kerja, sampai berubah menjadi jam sostek, sampai sekarang menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pelaksanaan JHT itu begitu-begitu, dia adalah jaminan pasca PHK yang bisa dicairkan oleh pekerja setelah di PHK, bukan setelah hari tua. Makanya kenapa kami mengatakan bahwa walaupun ada alasan bahwa filosofi ini kan jaminan hari tua harus diterima pada saat tua, dan itu akan menjadi iming-imingnya ini bahwa ketika nanti pekerja ini sudah tua, ada yang mereka harap untuk dicairkan. Pertanyaannya adalah apakah ada yang menjamin bahwa mereka ini akan banyak saldonya di usia 56 nanti dengan adanya sistem hari ini, di mana sistem kerja kontrak yang semakin diperluas. Kalau dulu cuma 3 jenis pekerjaan yang bisa dikontrak, kalau sekarang semua pekerjaan sudah bisa dikontrak karena ada tambahan instrumen bagi pekerjaan yang bisa digunakan sistem kontrak, yaitu kejar target. Sedangkan semua usaha menurutku tidak ada yang tidak kejar target. Artinya semakin diperlebar. Nah, faktanya bahwa pekerja kontrak itu tidak dapat jaminan hari tua. Nah, ini yang menurut kami bahwa ini hanya iming-iming saja bahwa jaminan hari tua ini adalah harapan bagi pekerja nanti ketika mereka tua. Dengan sistem sekarang dan fakta di lapangan bahwa yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki jaminan hari tua sekarang sangat sedikit buruh. Kebanyakan buruh sudah tidak terdaftar, tidak memiliki hak jaminan hari tua. Karena itu yang menurut kami bahwa ini hanya akal-akalan saja pemerintah untuk mempersulit. Nah, belum lagi kalau selama ini kan jaminan hari tua ini menjadi harapan buruh ketika mereka di PHK. Karena kita paham persoalan pesangon sekarang sangat sulit, apalagi kalau kita mau berbicara proses penyelesaian PHK misalnya yang harus bersidang sampai ke pengadilan, sampai Mahkamah Agung, yang membutuhkan waktu minimal 2 tahun. 2 tahun ini kan buruh ini belum dapat pesangon. Pesangon itu bukan kita di PHK ini hari besok dapat, tapi kalau diperselisihkan dulu sampai ke Mahkamah Agung baru bisa dapat. Nah, inilah yang menjadi harapannya buruh ketika terjadi perselisihan PHK dan berproses panjang. JHT ini yang menjadi harapan mereka, penolong mereka untuk dicairkan ketika di PHK. Nah, dalam 2 tahun ini kan masa pandemi, banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja karena kondisi perekonomian, dan pengusaha juga mengatakan bahwa kemampuan perusahaan juga goyah pada masa pandemi. Apakah rekan-rekan pekerja di Makassar khususnya, apakah Kak Salim pernah melihat teman-teman yang terkena PHK kemudian memanfaatkan JHT ini dan betul-betul bisa mereka manfaatkan? Bukan pernah melihat, hampir setiap hari melihat, mulai dari 2019 sampai hari ini. Tadi barusan ada anggota kami yang mencairkan JHT ini. Ya, sedangkan anggota kami yang mencairkan JHT-nya tadi ini dia di PHK tahun lalu. Baru bisa dicairkan. Pesangonnya belum dapat sampai sekarang. Karena masih berproses di PHI. Dan itu bukan cuma 1 orang. Ya, ada ratusan orang anggota kami. Itu anggota kami, belum lagi yang di luar anggota yang mengalami itu. Makanya bukan melihat, bukan mendengar, tapi kami mengalami. Nah, kami sebagai pengurus serikat ini ya capek lah pulang balik pengadilan
mengurusi karena hampir semua yang di PHK saat pandemi itu tidak membayar pesangon. Tidak mendapat pesangon dan mereka mengandalkan JHT ini. Iya. JHT apakah selama ini cukup mudah dicairkan atau seperti apa? Ya kalau selama ini kan ya yang penting ada keterangan telah tidak bekerja. JHT-nya tidak aktif kan misalkan sudah tidak dibayarkan iurannya selama 2 bulan atau 3 bulan itu sudah terhitung tidak aktif dan kemudian ada keterangan sudah tidak bekerja, itu bisa langsung dicairkan. Dan itu cukup membantu ya teman-teman Iya, yang terkena PHK. cukup membantu. Setidaknya untuk modal mencari pekerjaan baru. Karena kalau mau mencari pekerjaan di saat pandemi ini kan Sulit ya. masih sulit. Jadi setidaknya untuk bertahan Iya, ya. untuk Dan apalagi itu JHT adalah uang dari pekerja sebenarnya. Iya, uang tabungan. Cuma JHT itu kan uang tabungan karena setiap bulan upah pekerja itu dipotong untuk iuran jaminan hari tua ini sebesar 2%. Nah, reaksi dari rekan-rekan pekerja dalam menyikapi Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini adalah dengan melakukan aksi. Adakah strategi lain untuk bisa menghentikan kebijakan ini? Saya baca ada penandatanganan petisi yang sudah cukup banyak yang menandatangani. Ada langkah-langkah lain mungkin diplomasi kah, atau mungkin berdialog dengan anggota DPR atau seperti apa? Kalau persoalan diplomasi kami sudah melakukan ya, termasuk tadi beberapa kami sudah berdialog dengan Disnaker misalnya untuk menyampaikan ke kementerian penolakan kami, termasuk juga BPJS Ketenagakerjaan. Kami juga tadi berdialog dan meminta mereka untuk menyampaikan bahwa ada penolakan terhadap ini dengan berbagai alasan yang tadi sempat saya sebutkan, karena ini adalah harapan para pekerja. Karena kalau kita berbicara mau menunggu umur 56 tahun nanti baru mencairkan, ini kan hanya mempersulit saja. Karena katakanlah misalkan yang kebanyakan terjadi kan begini. Ini untuk khusus buruh perempuan misalkan, yang mereka biasanya kan ketika sudah menikah menjadi ibu rumah tangga ataukah harus resign dari pekerjaan mengikuti suaminya. Ini kan kalau misalkan saldo JHT-nya baru 1 juta atau bisa jadi baru 500.000, harus menunggu sampai umur 56 tahun baru bisa mencairkan itu. Apakah ini masuk akal atau apakah ini manusiawi menurut Menaker ini ketika ada hal seperti itu? Kecuali kementerian bisa menjamin perlindungan terhadap pekerja, bisa bekerja sampai usia pensiun, bisa bekerja sebagai pekerja yang betul-betul melekat hak JHT pada dirinya. Karena ya kalau sekarang kita melihat fakta banyak yang bisa bekerja sampai pensiun tetapi mereka tidak terdaftar BPJS. Nah kalau kami mau berbicara kebijakan, ya nggak usah buat kebijakan aneh-aneh dulu lah, penegakan dulu. Pastikan dulu semua pekerja itu terdaftar BPJS, memiliki hak JHT. Baru kita berbicara JHT mau dicairkan kapan. Nah, kemudian pemerintah memberikan alternatif kebijakan baru, yakni jaminan kehilangan pekerjaan untuk sebagai pengganti JHT bagi mereka yang terkena PHK. Tanggapan Anda soal jaminan kehilangan pekerjaan? Jaminan kehilangan pekerjaan ini kan belum pasti ya, karena ini belum berjalan. Belum ada satupun yang menikmati itu. Terus persoalan implementasinya juga kan yang kemarin sosialisasinya jaminan kehilangan pekerjaan itu adalah 6 bulan upah. Iya, 6 bulan upah tapi 45%. Nah inilah yang persoalan. Menurut kami ini hanya iming-iming. Awalnya di undang-undang sebelum ini ya, sebelum dibuatkan peraturan ini, peraturan pelaksananya itu disampaikan bahwa 6 bulan upah untuk jaminan kehilangan pekerjaan. Giliran dibuatkan aturan pelaksanaannya ya 40%. Nah, ini kan menurut kami hanya iming-iming. Terus yang kedua, apakah ini benar-benar bisa berjalan dengan sistem pertama persyaratan aktif selama 2 tahun. Sedangkan sekarang
penerimaan tenaga kerja kebanyakan sistem kontrak dan kontrak hanya setahun. Nah, ketika mereka kontrak setahun, perpanjang setahun, kepesertaan setahun, tidak, masih belum berhak atas jaminan kehilangan pekerjaan itu. Belum lagi berbicara jaminan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja kontrak itu tidak memiliki JHT dan tidak mendapatkan hak jaminan kehilangan pekerjaan itu. Jadi itu percuma. Yang menikmati itu ya hanya segelintir. Itu pun yang perusahaan yang betul-betul perusahaan tertib dan bagus lah, perusahaan besar. Bagi pekerja-pekerja yang sebenarnya memang berhak atas itu, jauh tidak bakalan bisa menikmati jaminan kehilangan pekerjaan itu. Belum lagi kita berpikir bahwa kira-kira BPJS Ketenagakerjaan betul-betul punya dana yang mencukupi tidak untuk mengakomodir jaminan kehilangan pekerjaan ini. Karena itu dari rekomposisi iuran. Nah, pertanyaannya adalah ketika rekomposisi iuran dari program kecelakaan kerja dan kematian, apakah kecelakaan kerja akan manfaatnya akan dikurangi atau seperti apa? Intinya karena ini belum berjalan, ya kita hanya memprediksi ya. Tetapi yang paling inti adalah bahwa dengan sistem ini dibuat jaminan kehilangan pekerjaan, tetapi sistem kontrak juga semakin diperlebar dan pekerja kontrak itu tidak punya hak atas jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi ya menurutku itu tidak akan maksimal dirasakan atau dinikmati oleh pekerja. Nah, sebenarnya aturan dari penundaan penerimaan jaminan hari tua ini pernah hampir dibuat oleh Menteri pada tahun 2015 yaitu Hanif Dakiri. Dan pada saat itu ditolak oleh Presiden Jokowi. Saat ini kita masih dengan presiden yang sama. Kira-kira menurut Anda apakah Presiden Jokowi akan tetap melanjutkan kebijakan Kemenaker ini atau seperti apa? Nah, inilah yang kenapa kami memasukkan tuntutan copot saja Menaker ini. Ataukah Jokowi sudah lupa dengan peristiwa itu kan? Karena kenapa kami bilang Menaker ini aneh membuat kebijakan. Hal yang sudah pernah dihapus atau pernah ditolak, pernah dianggap bahwa itu tidak bisa diberlakukan di Indonesia, dimunculkan lagi. Nah, persoalan seperti ini kan yang membuat pertanyaan yang banyak ya, ini negara kita ini seperti apa? Ini jelas-jelas sudah pernah 2015 kemarin kan, sehingga muncul Kemenaker nomor berapa? 16 tahun 2016 tentang JHT juga. Dan munculnya jaminan pensiun itu. Nah, ini yang membuat kita bertanya-tanya bahwa Ida Fauzia ini memang selalu membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada buruh. Karena persoalan ini sebenarnya kita tidak perlu mempertanyakan lagi kenapa ditolak, kenapa ada reaksi. Karena ini tinggal kita mengacu, kita ini mengulang lagi kejadian proses yang sama. Iya, tahun 2015. Sebenarnya bukan 2015, berawal dari tahun 2012 pasca diundangkannya Undang-Undang BPJS. BPJS di mana memang dulu JHT mau dialihkan menjadi jaminan pensiun. Cuma kan kami juga melakukan penolakan saat itu karena ini beda program pensiun dengan JHT. Karena program pensiun kan dia manfaatnya diterima per bulan, sedangkan JHT ini adalah manfaat yang kita dapat langsung tunai sekaligus. Nah, ini beda, bukan pensiun. Dan kenapa kami menolak saat itu? Kami tidak mau uang yang kami tabung selama ini itu disia-siakan atau dibuatkan dalam bentuk lain. Nah, ini yang menjadi sama juga dengan saat ini. Penolakan kami sebenarnya bukan hanya karena persoalan ini kebijakan atau sistem, tetapi ini adalah tabungan. Dan kami tidak mau tabungan pekerja ini seolah-olah dijadikan ini dana yang bisa seenaknya saja negara kelola. Nah, ini hak kami. Kayak terjadi dengan tadi, kalau memang hal ini terjadi sama dengan tahun 2012 kami juga akan mencoba beramai-ramai mencairkan JHT ini.
mumpung masih ada waktu, salah satu juga gerakan kami nanti akan ramai-ramai mencairkan JHT serentak sebelum bulan Mei, karena ini kan efektif berlaku nanti bulan Mei. Jadi sebelum bulan Mei kami akan, salah satu gerakan kami adalah sama-sama ramai-ramai mencairkan. Tapi apakah itu bukan langkah pasrah dari rekan-rekan buruh? Jadi dibanding mengubah kebijakan, mending ramai-ramai mencairkan JHT. Ini bukan persoalan langkah paksa, tetapi ini kami mau menyelamatkan uang yang kami tabung di BPJS. Setelah kami cairkan, bulan Mei ke depan nanti mau berjalannya seperti apa. Kalau sudah itu kebijakan, ya mau tidak mau kita harus ikut kan. Dan sekarang ini sudah mulai banyak kawan-kawan pekerja buruh, bahkan pengusaha menawarkan yang mau mencairkan. Bahkan sudah banyak pengusaha yang menawarkan kepada pekerjanya untuk pencairan jaminan hari tua. Berarti pengusahanya juga berempati ya. Jadi cairkan saja semua sebelum berlaku peraturannya. Iya, artinya setelah pasca bulan Mei nanti, kalau misalkan Permenaker 02 ini tidak dihapus, pasca bulan Mei nanti ya terserah lah mau diberlakukan ini. Berarti nanti akan ada gerakan pencairan JHT besar-besaran begitu. Iya. Kalau saran Anda, maksudnya mungkin Anda bisa menyampaikan di sini kepada pemerintah, daripada ada gerakan seperti ini mencairkan JHT besar-besaran, sebaiknya bagaimana? Ya cabut saja Permenaker 02 ini. Karena ya JHT dari sejak mulai ada jaminan Astek dulu, asuransi tenaga kerja ini, sampai BPJS, JHT ya memang seperti itulah. Dia bukan jaminan untuk dicairkan ketika nanti tua, tetapi dia adalah tabungan yang bisa kita cairkan pasca PHK. Nah, rencana rekan-rekan buruh, sampai adakah batas waktu yang ditetapkan jika pemerintah tidak mengubah kebijakan ini, pencairan JHT besar-besaran itu? Adakah target perjuangan Anda tuh sampai bulan berapa atau sampai kapan? Ya kalau pencairan massalnya ini kan sampai, karena bulan Mei, karena efektifnya nanti Mei. Nah, persoalan langkah-langkah yang lain kita juga tidak memberikan batas dulu ya, karena kita masih berjalan dan mulai banyak juga sih sebenarnya membuka komunikasi terkait ini, meminta masukan. Harapan kami semoga dalam waktu dekat ini Permenaker nomor 2 ini bisa dicabut. Kalaupun tidak, ya langkah selanjutnya kita itu tadi mencairkan beramai-ramai. Baik, Kak Salim, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya hari ini dari Timur untuk Indonesia. Mudah-mudahan gerakan atau rekan-rekan buruh dari Timur ini bisa turut memberikan kontribusi bagi perjuangan buruh di Indonesia, dan mudah-mudahan kebijakan yang diharapkan oleh rekan-rekan pekerja bisa terrealisasi. Baik, teman-teman dan pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Kak Salim, Ketua Serikat Pekerja Nasional Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Sampai jumpa.